Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan melanjutkan pada buku Financial Statement Part 8. Yang pertama kita akan membahas nilai buku atau ekuitas. Dalam banyak kasus, nilai buku suatu berharga biasanya tidak mewakili keadaan yang sebenarnya. Kita bisa berasumsi bahwa jika perusahaan itu akan dilikuidasi, maka perusahaan akan menerima kas sebesar nilai buku. Berbagai aset berwujud dicatatkannya, maka nilai untuk berbagai surat berharga sesuai urutan jatuh temponya adalah sesuai nilai bukunya. Sesungguhnya, jika suatu perusahaan benar-benar dilikuidasi, maka nilai asetnya kemungkinan besar akan lebih kecil dari nilai buku yang ditunjukkan pada neraca. Kerugian yang cukup besar kemungkinan akan direalisasi saat penjualan persediaan dan perusahaan kemungkinan akan mengalami penurunan nilai aset tetap yang cukup besar. Dalam hampir setiap kasus, kondisi buruk yang menyebabkan diambilnya keputusan melikuidasi bisnis juga akan membuatnya mustahil mendapatkan harga pabrik dan mesin yang mendekati biaya perolehan atau reproduksinya. Oleh karenanya, nilai buku sesungguhnya bukan mengukur apa yang bisa didapatkan para pemegang saham dari bisnisnya, tetapi lebih pada apa yang telah mereka tanamkan dalam bisnisnya, termasuk laba yang belum didistribusikan. Nilai buku sangat penting dalam analisis karena hubungan yang sangat kasar cenderung hadir antara jumlah yang diinvestasikan dalam bisnis dengan laba rata-ratanya. Memang benar dalam banyak kasus individu, kita menemukan perusahaan dengan nilai aset kecil menghasilkan laba besar, sementara perusahaan lainnya dengan nilai aset besar menghasilkan sedikit laba atau bahkan sama sekali tidak mencetak laba. Namun, dalam semua kasus ini, kita tetap harus menaruh perhatian pada situasi nilai buku karena selalu ada kemungkinan bahwa laba besar dari modal yang diinvestasikan akan menarik persaingan dan oleh karenanya bersifat sementara juga bahwa aset besar yang saat ini tidak menghasilkan laba mungkin lebih produktif di kemudian hari. Yang kedua, menghitung nilai buku. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dalam menghitung nilai buku, kita berasumsi aset perusahaan memiliki nilai yang sama dengan angka yang disajikan pada neraca. Memang nilai buku adalah nilai yang disajikan di buku atau neraca. Contoh sederhana neraca perusahaan adalah sebagai berikut. Dalam kasus ini, modal saham diwakili oleh 17.000 saham dengan nilai nominal saham biasa sebesar $100. Untuk mengetahui nilai buku dari saham biasa, tambahkan surplus $100.000 ke nilai $1.700.000 yang ditunjukkan untuk saham sehingga total menjadi $1.800.000. Kemudian lihat aset tak berwujud. Di sisi aset pada neraca, Anda akan menemukan muhibah sebesar $500.000. Kurangkan angka ini dari total sebesar $1.800.000 sehingga tersisa ekuitas sebesar $1.300.000. Tersedia 17.000 saham biasa. Kebetulan angka $1.300.000 ini sering disebut sebagai aset berwujud bersih. Dengan menggunakannya sebagai pembagi, maka nilai buku bersih per saham adalah $76.47. Jika Anda belum menggunakan aset tak berwujud dan langsung membagi $1.800.000 dengan 17.000 saham, maka Anda akan mendapatkan nilai buku per saham sebesar $105.88. Anda tentunya memperhatikan ada perbedaan yang cukup besar antara nilai buku ini dengan nilai buku bersih sebesar $76.47 per saham. Jika hanya nilai buku dari saham yang disebutkan, maka biasanya ini berarti nilai buku nyata atau bersih. Angka yang lebih besar dapat disebut nilai buku termasuk aset tak berwujud. Jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panen Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panen Sekuritas. Dan tentunya Sobat Pans akan bergabung di komunitas kami. Nah, jadi Sobat Pans pada buku Financial Statement Part 8. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panen Sekuritas Pontianak.